wabarakatuh. Waalaikumsalam This warahmatullahi call is now wabarakatuh. being recorded. Kenapa kok pada minta daring ya? Pada mudik ya? Atau kelelahan? 10 malam terakhir. Enak luring Bu kalau saya. Iya, banyak yang minta daring. Ini enak-enak luring. Materinya soalnya agak mumet. Oke, nah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang terakhir itu tentang apa? Pertemuan terakhir Larutan elektrolit, Bu. larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mana yang termasuk elektrolit lemah, kuat, dan yang non-elektrolit juga ada apa namanya? Kalau untuk yang apa sih namanya ya? Tingkat keelektrolitannya juga ditandai dengan alfa yang kemarin itu. Kemarin nggak masuk UTS ya itu ya. Yang elektrolit nggak masuk di UTS. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan sedikit mengenal tentang tata nama, kemudian terkait dengan bilangan oksidasi. Untuk rumus kimianya kemungkinan minggu depan karena bilangan oksidasi sendiri mungkin membutuhkan banyak perhatian khusus ya. Nah, sekarang saya mau nanya dulu, kenapa sih masing-masing senyawa itu harus ada rumus kimianya sendiri-sendiri? Rumus kimia itu menggambarkan apa sih? Ada yang tahu rumus kimia itu menggambarkan apa? Contohnya bahan kimia air deh. Rumus kimianya air apa? H2O, Bu. Nah, kata-kata H2O itu menggambarkan apanya air? Unsur penyusunnya, Bu. Unsur penyusun atau komponen. Kemarin si siapa tuh? Siapa ya kemarin ya waktu tes tuh tanya? Zuhud ya yang nanya yang hidrologi ya, yang nanya soal apa bedanya komponen sama campurannya itu. Komponen itu adalah penyusun dari suatu zat gitu ya. Misalnya apa sih komponen yang menyusun tubuh kita? Oh, dalam tubuh kita itu ada darah gitu misalnya yang paling banyak, ada air, ada darah, ada apalagi ada tulang dan lain sebagainya. Terus kalau zat kimianya apa yang menyusun di dalam tubuh kita itu kebanyakan yang tadi air itu ada H2O, terus kemudian dalam darah itu ada apa? Ada zat besi misalnya ada Hb dan lain sebagainya. Hb itu mengikat O2. Nah, kayak gitu-gitu. Itu semuanya bagian dari suatu bahan lah ibaratnya dalam tubuh kita itu diibaratkan bahan misalnya. Ada yang masuk ya? Sudah masuk otomatis kah? Oh, belum. Guys. Nah, jadi rumus kimia itu menyatakan, seperti yang Vina tadi bilang, menyatakan penyusunnya atau komposisi dari partikel penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang unsur penyusun serta perbandingan jumlah atom-atom penyusun zat tersebut. Jadi bukan hanya penyusunnya apa sih gitu, air, penyusunnya apa? Hidrogen itu ditandai dengan huruf H. Kemudian ada oksigen ditandai dengan huruf O. Bukan cuma penyusunnya apa, tapi jumlahnya juga di situ ditentukan. Jumlahnya berapa hanya? Jumlahnya ada 2, jadi H2O. Jadi perbandingannya itu jelas. Kalau ada lagi yang ada H dan O-nya tapi jumlahnya tidak, H dan O-nya tidak 2 dan 1 apa? Misalnya kayak H2SO4, tapi di situ ada S-nya. Jadi itu untuk memperjelas kandungan. Jadi tiap zat itu kandungannya itu beda. Tiap senyawa itu kandungannya beda-beda. Ibaratnya setiap orang meskipun kembar, dia memiliki ciri khas atau sifat yang khusus gitu ya, sifat yang khusus dari orang tersebut. Jadi tidak ada yang kembar identik. Maksudnya kalaupun kembar identik mesti ada perbedaannya juga. Jadi rumus kimia itu menyatakan jumlah partikel dan komposisi penyusun partikelnya itu apa dan jumlahnya berapa. Sampai di sini paham ya?
Paham, Bu. Nah, untuk rumus molekul, kapan hari sudah coba praktek ya tentang rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah atom dalam tiap molekul zat. Jumlah yang sebenarnya. Jumlah yang sebenarnya. Kalau rumus empiris itu penyederhanaan dari rumus molekul. Contohnya rumus molekul air H2O. Artinya dalam tiap molekul air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kan gampang dilihat dari angkanya ini loh, H2O. 2H dan 1O. Bisa bacanya ya, ini gampang banget. Terus rumus molekul gas hidrogen apa? H2. Artinya tiap molekul gas hidrogen itu terdiri dari 2 atom hidrogen. Itu penjelasannya seperti itu. Ini namanya rumus molekul. Nah, kalau rumus empiris itu paling sederhana ya, rumus yang paling sederhana dari rumus molekul. Jadi kalau misalnya rumus molekul itu masih bisa disederhanakan, maka ya disederhanakan jadi paling sederhananya rumus empiris. Misalnya propuna. Propuna itu C3H4. Masih bisa disederhanakan lagi nggak? Oh, nggak bisa. Ini sudah paling sederhana. Berarti rumus empirisnya juga C3H4. Karena dia nggak bisa disederhanakan lagi. Kemudian etuna. Nah, mengenai nanti propuna itu tahu dari mana? Rumusnya kok gitu, Bu? Etuna kok tahu? Nah, nanti ada pembahasan khusus ya tentang hidrokarbon. Etuna C2H2 rumus molekul. Rumus empiris itu rumus yang paling sederhana. Dari C2H2 apakah masih bisa disederhanakan lagi? Oh, bisa, masing-masing dibagi 2. Jadi 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1 jadi CH. Jadi CH itu rumus empiris dari etuna. Kemudian air H2O rumus molekul. Apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Oh, sudah tidak bisa. Ini sudah mentok, paling sederhana ini. Berarti rumus empirisnya sama, H2O. Benzena. Benzena itu turunan dari apa namanya? Hidrokarbon yang bentuknya siklik, yang bentuknya segi 6, yang biasanya itu dari rumus aroma-aroma parfum yang kalian pakai itu. Aromatik. Jadi nama zatnya itu zat aromatik karena dia memunculkan aroma tertentu yang biasanya dipakai di parfum-parfum itu. Nah, benzena C6H6 apakah masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Jadi sama-sama dibagi 6 jadi CH, paling sederhana. Kemudian butana. Butana C4H10 rumus molekulnya. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Oh, masih bisa. Masing-masing dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Jadi C2H5. Sampai di sini paham ya perbedaan antara rumus molekul dan rumus empiris? Paham, Bu. Iya, Bu. Oke. Yang tidak nyaut saya anggap paham ya. Nah, coba bentar. Berapa jumlah atom masing-masing unsur dalam 6 molekul air? Jangan yang jawab jangan keroyokan, salah satu aja. Siapa yang mau jawab? Dalam 6 molekul air, hitung jumlah atom penyusunnya ada berapa? Vina mau jawab, Bu. Oh, ya oke. Terdapat 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Ya, betul ya. Ini 6 molekul air. Jadi kalau satu molekul air isinya 2 hidrogen dan 1 oksigen, berarti kalau 6 molekul air ya tinggal dikalikan aja. Ini H-nya kan 2, 2 kali 6 12, O-nya cuma 1, 1 kali 6. Berarti 12 hidrogen dan 6 oksigen. Yang kedua, siapa yang mau jawab? 3 molekul urea. Ada kandungan atomnya ada apa aja? Jumlahnya berapa? Ayo, siapa yang mau jawab?
Jangan final lagi ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Enggak ada yang mau jawab? Bingung? Zuhud? Ubat? Yang B bingung, Bu. Yang B bingung? Kalau satu molekul, nah sekarang hilangkan 3 molekul. Kalau satu molekul, C-nya ada berapa berarti? 3. Kalau satu molekul ya, Oh. ini saya hapus ya, coba saya hapus ya. Saya tutup dulu. Saya tutup dulu deh yang ini. Anggap cuma satu molekul. Kalau satu molekul aja, satu molekul urea, kandungan C-nya ada berapa? 1. Terus O-nya? 1. 1, Bu. N-nya? 1. Yakin lo? 2. 2. Ini kan dalam kurung ya. Jadi 2 ini miliknya NA. Berarti N-nya 2. H-nya ada berapa? 4. Ah ya. Jangan ragu-ragu. Kalaupun salah nggak apa-apa. 4 gitu. 4 ya. Ini hanya 4. Itu kalau satu molekul. Kalau 3 kan berarti tinggal dikalikan 3. C-nya berarti 1 kali 3. 3 atom C. O-nya 1 kali 3. 3 atom O. N-nya 2 dikali 3. 6 atom N. Hanya 4 dikali 3. 12 atom H. Masih bingung? Paham, Bu. Ntar Iya, kayak gini paham, kan Bu. ya. C. 1 atom C berarti 1 dikali 3. Iya. Terus O-nya, salah. O-nya berapa? 1 dikali 3 juga ya. Terus N-nya 2. Yang bingung langsung tanya, kenapa kok bisa dapat 2 gitu. 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus H-nya sama dengan hanya sama dengan berapa? 4 dikali 3. Jadi 12. Ya, sampai situ ya ngerti ya. Ini jawaban yang nomor B, yang 2. Nah, ini lebih gampang lagi nih, tinggal dikali-kalikan aja. 2 molekul glukosa, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Zuhud. 12 atom C. Oke, sebentar. Tak catat. 12 atom C. 12 atom C. Berarti dari mana dapatnya? Dari 6 dikali 2 ya? 2. Kali 2. Terus atom H 24. 24 dari 12 kali 2. Terus atom O-nya 12. 6 dikali 2. ya betul. Gampang banget kan? Gitu ya. Caranya kayak gitu. Jadi tinggal pengalian kayak matematika biasa ini. Oke, sampai di sini. Sudah tanda tangan, Dit? Sudah tanda tangan? Oh ya. Oke, ini sudah selesai, sudah paham terkait dengan jumlah atom dalam satu molekul, dalam atau beberapa molekul. Nah, selanjutnya ini ya. Di dalam reaksi kimia yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami betul, salah satunya adalah bilangan oksidasi. Jadi, kalian pernah nggak ngamatin, pernah makan apel, terus nggak habis apelnya setelah dikupas, terus kalian itu taruh apelnya itu di meja, nggak ditutup sama wadah apapun. Terus apa yang diamati dari apel sejam kemudian? Berubah warna, Bu. Warna jadi apa? Jadi merah? Jadi kuning. Jadi kuning, terus jadi apa lagi? Lama-lama jadi? Mengkerut, Bu.
terus jadi coklat gitu biasanya ya. Iya. Pernah Nano terfikirkan nggak ini kenapa ya apel kok berubah warna? Kira-kira proses apa? Pernah nggak kayak gitu nggak? Atau oh ini kena udara sudah selesai gitu nggak? Atau pernah kepo nggak ini proses apa sih yang terjadi sama apel ini kok bisa dia menjadi berubah warna dari yang awalnya putih misalnya apa itu istilahnya bahasa Maduranya tuh longonnya ya. Waalaikumsalam. Kenapa kira-kira? Pernah kepo nggak? Kenapa sih kok tiba-tiba apel saya berubah warna jadi coklat? Iya, pernah, Bu. Terus menemukan jawabannya? Belum, Bu. Katanya kalau dikasih garam nanti udah coklat warnanya. Yep. Jadi kalau apel habis dikupas, kalian habis makan terus gak dilanjutkan lagi makannya, ditaruh di meja terbuka kayak gitu di ruangan terbuka, dia menjadi berubah warna jadi apa? Coklat, kuning pada akhirnya coklat. Itu dia mengalami yang namanya proses oksidasi. Jadi teroksidasi. Jadi dalam buah pun dia juga mengandung elektron gitu ya. Proses oksidasi itu kayak terjadi reaksi kimia gitu ya, terjadi reaksi kimia antara zat atau molekul yang ada dalam apel dengan udara. Udara kan ada H2O-nya juga ya dalam bentuk gas. Terus ada zat-zat lain juga. Nah, kalau garam dikasih air garam itu gunanya untuk menghambat proses terjadinya oksidasi. Itu. Jadi oksidasi itu apa terus Bu? Oksidasi itu ini kita mengaca ke bilangan oksidasi dulu ya. Kita kemarin sudah berbicara tentang masing-masing atom, masing-masing unsur itu punya karakteristik sendiri. Kalau dilihat dari sistem periodik unsur, dia punya kecenderungan, ada yang kecenderungannya melepas elektron, ditandai dengan, kalau melepaskan elektron ditandai dengan tanda positif atau kation. Sedangkan yang punya kecenderungan menangkap elektron atau meminta-minta ya, istilahnya meminta-minta lah ya bahasanya, dia ditandai dengan negatif. Nah, bilangan oksidasi ini sebenarnya adalah istilah untuk itu, kecenderungan untuk melepas dan menangkap itu gitu. Cuma dikatakan bilangan oksidasi. Tujuannya apa? Karena bilangan oksidasi ini penting untuk kita ketahui untuk melihat sebelum dan sesudah reaksi dia mengalami penurunan bilangan oksidasi atau peningkatan bilangan oksidasi enggak gitu. Artinya dia menyerap elektron atau melepas elektron. Kayak gitu. Karena yang namanya unsur atau atom dia kan butuh untuk bereaksi, melakukan reaksi kimia, melakukan hubungan agar dia stabil gitu ya. Nah, pada proses stabil itu ibaratnya kayak dalam sekali lagi saya mengibaratkan hubungan itu terkait dengan pernikahan ya. Seseorang yang belum menikah cenderungnya mungkin dia egonya tinggi gitu ya. Misalnya bilangan oksidasinya tinggi. Habis itu dia setelah menikah dia karena berbagi itu dia rela melepas egonya itu sehingga egonya menjadi turun. Nah, terbentuklah pasangan antara dua zat tersebut atau dua atom tersebut. Seperti itu. Nah, saya bacakan ya. Bilangan oksidasi angka hipotesis yang ditetapkan untuk suatu atom atau ion dalam suatu senyawa untuk menunjukkan jumlah elektron yang dimilikinya. Lagi-lagi elektron memerankan peranan penting ya di sini. Dari awal kita sudah ngebahas elektron valensi, elektron yang menentukan dia golongan berapa, itu juga ada elektron valensinya. Jadi dikit-dikit ngebahasnya adalah elektron. Gitu. Bilangan oksidasi dapat berupa angka positif, negatif, maupun nol. Meskipun dituliskan dalam bentuk muatan, namun bilangan oksidasi tidak selalu menunjukkan muatan dari molekul tersebut. Nanti saya jelaskan contohnya ya, maksudnya itu seperti apa. Bilangan oksidasi ini akan menentukan peran suatu spesies dalam reaksi redoks. Redoks itu adalah reduksi dan oksidasi, di mana
spesies tersebut akan mengalami oksidasi atau reduksi. Ketika dalam suatu reaksi, spesies tersebut akan mengalami peningkatan bilangan oksidasi dari keadaan awal hingga setelah bereaksi. Maka spesies tersebut mengalami oksidasi. Jadi kalau bilangan oksidasinya awalnya 0, setelah bereaksi kimia menjadi 2, maka dia akan meningkat. Misalnya Ca. Misalnya Ca dari 0 menjadi 2. Jadi dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka dia mengalami yang namanya oksidasi. Kalau dari Ca2 plus menjadi 0, maka dia mengalami reduksi, penurunan bilangan oksidasi gitu bahasanya. Bentar. Nah, sedangkan jika suatu spesies mengurangi pengurangan, nah itu dinamakan reduksi. Jadi reaksi kimia itu ditandai dengan panah biasanya. Sebelum reaksi seperti apa, sudah reaksi seperti apa. Nah, pada saat suatu zat mengalami reaksi oksidasi dengan peningkatan bilangan oksidasi, maka dia juga mengalami namanya pelepasan elektron. Karena dia menjadi positif kan? Misalnya dari 0 menjadi plus 2. Plus 2 itu kan maksudnya dia melepas kan? Nah, itu berarti pelepasan elektron. Nah, kalau terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka dia menangkap. Dari 0 menjadi min 2 misalnya, kan menangkap. Pengertiannya seperti itu. Nah, ini. Jadi, ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan golongan-golongan. Kalau cara menghafalnya juga gampang sih. Nah, untuk atom atau unsur bebas, bilangan oksidasinya itu 0. Misalnya Cl2. Cl2 kan sendiri, jadi hanya Cl kan, unsurnya hanya Cl doang. Berarti dia bilangan oksidasinya 0. Nanti kita bahas contohnya satu-satu. Nah, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 1A itu 1. Cara menghafalnya, cara mengingatnya mudah, karena ini golongan 1, jadi golongan 1 itu kan cenderung melepas ya. Masih ingat ya, golongan 1 yang paling kiri, golongan 2 juga cenderung melepas, sehingga tandanya itu adalah positif. Golongan 1A, tandanya plus 1. 1A plus 1, gampang cara nghafalinnya. Cara memahaminya maksudnya. Unsur-unsur golongan 2A, seperti berelium gitu ya, Beni mangan cacing seret banget rasanya, itu plus 2 bilangan oksidasinya. Sesuai dengan golongannya, dia golongan 2 kan. Nah, unsur-unsur golongan 7A, 7A itu contohnya Cl, terus elektron valensinya kan 7, dia cuma kurang 1 kan. Untuk jadi stabil kurang 1, jadi min 1. Nilai bilangan oksidasinya golongan 7A itu min 1. Ibaratnya ini untuk menjadi stabil dia butuh 1 gitu. Oksidasi unsur H itu plus 1. Kecuali jika berikatan dengan logam. O itu min 2. Karena ini kan termasuk golongan 6. 6 untuk menjadi 8 kan kurang 2 elektron. Makanya dia min 2. Bilangan oksidasinya itu min 2. Jadi alasan kenapa bilangan oksidasi unsur O itu min 2 atau golongan 6 itu min 2, karena dia butuh 2 elektron untuk menjadi stabil. Bilangan oksidasi total suatu senyawa, misalnya H2SO4, maka bilangan oksidasi totalnya 0. Nanti dijabarkan satu persatu. Masih bingung pastinya di sini ya, belum ada contoh soalnya. Bilangan oksidasi total untuk ion poliatom, misalnya SO4 2-, maka nilai bilangan oksidasi totalnya sama dengan min 2, karena SO4 2-. Ini ya. Oke, saya langsung aja. Ini contohnya. Nah, menentukan bilangan oksidasi S dalam H2SO4. Tadi sudah di acuan kalian di sini ya, acuan kalian yang di sini. Bilangan oksidasi H itu plus 1. Plus 1. Oksidasi O itu min 2. Jadi tinggal dikalikan. Nah, kalau senyawanya seperti ini, H2SO4, totalnya itu sama dengan 0 ini loh. Bilangan oksidasi total untuk suatu senyawa sama dengan 0. Jadi,
2 kali bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Ini. 2 dikali bilox H. 2 dapat dari mana? Ya ini 2, H2 kan? 2 dikali bilox H ditambah bilox S. S cuma 1, jadinya cuma bilox S ditambah bilox O dikali 4 sama dengan 0 totalnya. Dimasukin satu-satu. Bilox H tadi berapa? 1. Berarti 2 kali 1 ditambah, yang ditanyakan biloxnya S. Tidak tahu biloxnya S. Bilox S ditambah 4 kali biloxnya O adalah min 2. Jadi 2 ditambah bilox S dikurangi 8. Kalau masalah perpindahan ini bisa ya. Matematika banget, matematika dasar. Jadi bilox S kalau ini dipindah ke kanan, ke ruas kanan, min 8 jadi plus 8. Plus 2 dipindah ke ruas kanan jadi min 2. 8 dikurangi 2. Jadi bilox S itu sama dengan plus 6. Sudah dapat dah namanya bilangan oksidasi S. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau masih bingung ditanyain aja. Sudah ngerti apa bingung? Insya Allah paham, Bu. Itu suaranya siapa ya? Yang lain? Yang lain paham? Paham, Bu. Paham ya? Yang nggak nyaut? Masih memahami, Bu. Ayo pahami dulu, ayo pahami dulu. Kecepatan ya. Ayo pahami dulu dah. Saya belum paham, Bu. Siapa tuh? Rizal ya? Yang mana yang belum paham? Ini, Itu yang kok, ini. iya, yang di belakang kok bisa hasilnya 0 itu, Bu. Sama dengan 0 gitu, Bu. Nih, jadi ada beberapa aturan yang harus kita pegang dalam pelajari bilangan oksidasi. Ini aturannya. Nah, ini. Tadi H2SO4 kan termasuk senyawa. Nah, kita pakai yang ini. Yang keberapa nih? Bilangan oksidasi total untuk suatu senyawa sama dengan 0. Itu. Jadi, misalnya soal kita adalah H2SO4. Jadi, di sini bilox H2SO4 sama dengan 0. Pakai aturannya ini, Zal. Nah, sampai di sini paham ya? Bilangan oksidasi total untuk satu senyawa sama dengan 0. Masuklah sama dengan 0. Nah, dirinci di dalamnya. Bilox H2SO4 sama dengan 0 itu isinya apa aja sih? Oh, ada H, ada S, ada O. Dikali. Ini hanya ada 2. 2 dikali bilox H. Ditambah bilox S. Ditambah bilox O dikali jumlahnya ada 4 ditambah 4. Pokoknya totalnya nanti sama dengan 0. Sampai di sini ngerti ya? Kenapa kok 0? Kita pakai aturannya ini, senyawa. Kalau senyawa bilangan dia adalah senyawa. Senyawa kan H2SO4, NaCl, HCl, CCl4 itu senyawa. Jadi kalau ditanya berapa nilainya berarti sama dengan 0. Sampai di sini ngerti, Zal? Ngerti dah, Bu. Terus dimasukin. 1 dapat dari mana, Bu? 1 dapat dari aturan bilox ini. H ini ya. Bilangan oksidasi unsur H sama dengan 1. Bilangan oksidasi ini. Ambil aturan dari sini. O sama dengan min 2. Jadi dapatnya dari situ. Nih, bilangan oksidasi H itu plus 1. 2 dikali 1. Ditambah, yang ditanyakan biloxnya S. Jadi tetap ditulis bilox S. Ditambah 4 dikali biloxnya O sama dengan min 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Ditambah biloxnya S. Ditambah ya, awalnya ini ditambah 4 kali 2 kan min 8. Jadi plus min kan min 8 sama dengan 0.
Terus untuk menghitungnya, jadi ini dipindah ke ruas kanan ya. Bilox E sama dengan 2 dipindah ke sisi kanan jadi min 2. Min 8 dipindah ke sisi kanan jadi plus 8. Plus 8 dikurangi 2 sama dengan plus 6. Gitu. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Itu terkait Bilox. Nah, kemudian ini contohnya juga. Ini CO2. CO2. Ntar ya, tak buatkan kayak gini. CO2 yang diketahui dari CO2 dari C dan O yang mana? Dari aturan Bilox. Kalau dari CO2 yang diketahui lebih dulu yang mana yang di sini? Yang ada di aturan ini yang mana? Antara C dan O. Total. Oh, Bu. Oh, Nah, O ya. O berarti loh. Sebentar, tak buatkan gini. Nah, berarti kita tulis dulu O, Biloxnya O itu sama dengan min 2 kan? Min 2. Min 2. Nah, ternyata min 2. Di sini jumlahnya ada ada 2, Bu. berarti sama dengan min 4. Yang ditanya adalah C. C berapa? Titik. Nah, Biloxnya C ditambah dengan O2, kalau di total ini harus sama dengan 0. Nah, harus sama dengan 0. Kalau harus sama dengan 0, berarti Biloxnya C berapa? 4. Nah, 4. Karena C cuma 1, jadi 4 ya. Kecuali C2O2 gitu misalnya. Nah, jadi ini langsung 4. Plus 4 ya. Paham atau bingung? Paham. Oke. Paham, Bu. Sekarang yang CO. Yang CO gimana? Gampang. Yang CO yang diketahui juga sama ya, O dulu ya. Iya. Yang O-nya min 2 sama dengan min 2. Berarti Hmm? 2, Bu. plus 2. Jangan lupa plus 2 ya. Berarti C-nya plus 2 ini ya. Min 2 plus 2. Nah, ini kok 0, Bu. Kenapa? Ayo, kenapa kok 0? Total senyawa, Bu. Ini kenapa 0? Dia sendirian. Namanya unsur apa berarti? Ini loh. Yang pertama. Atom atau unsur bebas. Dia kan atom tuh C tok. Bilangan oksidasinya sama dengan 0. 0. Jadi sendirian. Makanya nilainya dia 0. Ini juga. Ini kan atom. Sendiri kan? Kalau ini kan Iya, unsur, Bu. dia sudah berikatan antara atom H dengan atom H. Tapi dia tetap sendirian, unsur bebas. Ini atom, ini unsur bebas, nilainya sama, 0 ya. 0, 0. H2 0, Cl2 0. Karena dia termasuk unsur bebas. Hanya dia sendiri, nggak ada temannya. Jadi misalnya BR2, Rizal 2, Hasan 2 gitu ya. Terus O2, apa lagi? A2, Mg2 itu 0. Pokoknya dia sendirian, hanya dirinya sendiri. Hanya dia dan kembarannya ya. Misalnya dia unsur bebas kan ada 2 ini, H dengan H. Ibaratnya kembaran. Nggak ada lagi orang lain. Kalau ini kan C dengan H beda. C karbon, H hidrogen. Dia tidak bebas. Tapi kalau H dengan H, dia masih dengan saudara kandungnya. Jadi dia termasuk unsur bebas. Unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, yang ini atom, bilangan oksidasinya juga sama dengan 0. Jadi kalau ada H2, Mg2, Br2, Na kan golongan 1, jadi Na tok ya. Na, terus Helina kawin K, Rb, Ca2, itu semuanya 0. Lalu CH4. Coba CH4 gimana caranya? CH4 gimana CH4? Apa
dulu yang diketahui kalau C4 nih? H. H bisa ya. H plus 1 dikali 4 4. 4 sama dengan? plus 1. 4. Oke. 4. 4. Plus 4. Kok ngawut Sahur sih? ya? Plus 4. Nah, berarti kan totalnya harus 0. Jadi C-nya berapa? Min 4. Min 4. Kan beda nih ya. C yang di sini min 2. C yang di sini plus 4. C yang di sini plus 2. C yang di sini min 4. Jadi dia bisa berubah-ubah tergantung dari dia berkaitan dengan unsur apa. Sedangkan yang O yang tadi ditetapkan di aturan itu, dia sudah tetap itu. Kayak OH itu mesti tetap. Nah ini sudah ya. Terus H2. HCl sekarang. HCl. Gimana HCl? Apa dulu? H dulu, Bu. H dulu. Hanya berapa? Plus 1. Oh, berarti CL-nya otomatis Min 1. hitung-hitungan matematika kan? Mau punya uang 1.000, bayarnya berapa gitu. Nah, ini min 1. Terus ini sekarang sini ada berapa orang ya? Di grup ada berapa orang nih? NaCl, KMNO4, ZNO, CaF2, dan ini dulu dah yang 4 dibagi dah, ngerjakannya dibagi siapa ya? Siapa aja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Vina ngerjakan yang Ubed ngerjakan yang NaCl. Terus Vina dan Hasan ngerjakan yang KMN. KMN4, Zuhud dan siapa? Haki. Ada siapa lagi tuh dia juga? Zuhud ngerjakan yang ZNO, Haki dan Rizal ngerjakan yang CAF2. Nanti ditampakkan layar ya. Ini Ubaid. KMNO4 MN. Ada yang belum dapat soal? Udah kayaknya ya.
Sudah, Bu. Bentar ya. Oke, siapa yang sudah selesai? Langsung. Saya, Bu. Ya, berapa? Berapa nilainya? Berapa nilainya masing-masing? NA itu plus 1. Oke, terus. CL itu min 1. Kalau Ya. dijumlahkan itu hasilnya 0. Ya. Ada jawaban lain mungkin mau ada yang beda mungkin? Beda. Sama ya. Oh, yang lain mikir jawabannya sendiri-sendiri ya. Ayo, terus yang siapa lagi? Iya, betul, Bet. Itu ya jawabannya ya. Terus yang lain. Saya, Bu. Siapa nih? Zuhud. Ya, ayo. ZNO. Jadi Yang kan diketahui dulu apa? di ketentuannya kan O kan sama dengan min 2. Berarti O sama dengan min 2. Terus ZN jadi plus 2. Jadi ZN-nya sama dengan plus 2 dan hasilnya 0. Ya, betul. Ada yang lain? Enggak ya, karena sudah dibilang betul. Min 2. Oke, kasih Zuhud betul jawabannya. Udah ngerti berarti. Terus sekarang siapa lagi? Dua grup ini mau siapa yang ngomong? Evin. Saya dulu, Bu, coba, Bu. Ya, yuk. Di KMNO 4 ya. Cari dulu O-nya. Itu ada 4. Berarti min 2 kali 4 sama dengan min 8. Ini ada 2 versi, Bu. Saya ini kan sekalian dua-duanya ya. Iya. Oke. Oh, kalau yang di sini yang diketahui selain O yang mana? Kan nggak mungkin O tok, karena ada 3 unsur. Iya. NO4. Yang diketahui selain O apa? Yang di aturan? K. Yes. K itu kan plus 1 ya? Ya. Berarti MN-nya plus 7 karena O-nya min 8. O-nya min 8. K-nya sama dengan plus 1. MN-nya plus 7. Dan nilainya harus sama dengan
0. Jadi MN-nya plus 7. plus 7. Oke. Yang lain paham ya? Intinya gimana caranya dia punya utang 8, yang bayar itu baru K1. Berarti sisa yang harus dia bayar berapa? 7.000 gitu ya. Min itu ibaratnya utang. Min 8 ibaratnya min utang 8.000. Baru dibayar 1 nih. Total 0 itu harus lunas loh. Gimana caranya melunasi? MN lah yang bayarin. MN harus bayar senilai 7.000. biar hutangnya lunas gitu. Oke. Gono. Vina juga sama segitu ya? Iya Bu, sama. Oke, sekarang Rizal dan Haki. Siapa yang mau ini jawab? Loh, tidur ini ya? Rizal? Belum masih Bu. Nah, kira-kira dari CAF2 yang diketahui duluan yang mana? Ini ya, dari aturan ini ya. Nah, CA itu termasuk golongan? 2A. Nah, berarti kalau 2A dia nilainya? Plus 2. Masukin aja gitu. Jadi CA. CA dulu dimasukin nanti kalian. Terus F berarti titik-titik dikali 2 sama dengan berapa? Nah, gimana tuh? CA-nya berapa berarti? 2, Bu. Plus 2 ya? Ya, plus 2. Terus berarti ini harus berapa di sini? 0. Min 2 Bu. Harus min 2. Oh iya, min 2. Nah, karena harus min 2 berarti ini kan 2F. Berarti 1F-nya berapa nilainya? Min 1. Jadi berapa kali 2 yang hasilnya min 2 kan min 1. Jadi nilainya F itu min 1, nilainya CA itu plus 2. Nanti kalian nulisnya itu ditaruh di atas ini ya nanti ya, di atas ini nih. Di atasnya CA kalau nulis apa namanya? Mas Yudi kemanaan? Hah? Ini. Tadu. Jadi naruhnya nanti begini ya. Di atasnya kalau nulis itu di logs-nya ditaruh di atasnya. CA plus 2 terus F minus 1. Nah, begitu. Nah, sekarang ini sudah benar semua ya jawabannya. Sudah ngerti ya, Rizal sama Haki sudah ya? Iya, Bu. Rizal? Sudah ngerti Bu. Oh. Kalau masih belum ngerti, nanti ditanyain. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Nah, sekarang bilangan oksidasi Mn tertinggi terdapat pada senyawa yang mana? Berarti caranya kita harus ngecek satu-satu kan? Iya Bu. Satu-satu. Nah, sekarang kalau yang KMNO4 kan sudah ada jawaban ya? Dari ini kan udah ada tuh. Jadi Mn-nya ini plus 7 ya? 7. Yang KMNO4 sudah dapat jawaban. Yang ini plus 7. Kalau mau cari tertingginya nih harus ngecek satu-satu. Nah, sekarang yang MnO2. MnO2 gimana? MnO2. Oh. Nilainya kan totalnya harus 0 toh? Iya Bu. Itu 4 Ibu. Plus 4. Ini kan min 2. Jadi yang diketahui dulu Iya. adalah Iya. kali 2. Berarti sama dengan min 4. Sehingga Mn-nya plus 4. Ini plus 4.
Rizal tadi Mas Yudi. 2 MN. Nah, sekarang buka 2 MN4. O-nya min 8, Bu. Ini kan ya, biar yang ngerti semua ya. Berarti 6. Bentar. MN O. Tanya berapa ini? Plus 2. Kan golongan 1. Golongan 1 nilainya Plus 1. Dikali 2. Jadilah nilai Plus 2. Kalau sampai di proses ini ada yang bingung langsung tanya, Bu, kok bisa plus 1? Langsung tanya ya. Jangan nunggu soal berikutnya. MN kan yang ditanya. Nah, O yang diketahui. O itu nilainya min 2 dikali jumlahnya di sini 4. Jadi kali 4 sama dengan min 8. Karena totalnya harus 0, punya utang 8.000, punya uang 2.000. Kira-kira sisa uang atau sisa utang? Sisa Utang. Utangnya 8.000, kamu yang dibayar cuma 2.000 doang sama K. Berarti MN kelebihan harus bayar utang itu. Harus bayar utang. Berapa utang yang harus dibayarin? 6. 6, Bu. 6.000 ya. Jadi plus 6. Plus Dia 6. harus melepas. Plus kita melepas. Dia harus melepas uangnya 6.000 untuk bayar utang ke O. Jadi nilainya di sini Plus 6. plus 6. Oke, sampai di sini. Satu-satu pokoknya paham. Oke, plus 6. Lalu ya, ini yang diketahui kan apanya? O-nya. O, Bu. O berapa nilainya? Min 2. 2 berarti MN-nya secara otomatis 2. Plus 2. 2. Sekarang ini yang terakhir. MN2O3. O dulu, Bu. O dulu. O-nya min 6. Ikutin lo ya. Nih. O-nya min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Jadi, sudah jadi jawaban. Jadi MN-nya otomatis plus 6. Punya utang 6 dibayar berapa supaya lunas? Ya 6.000 lah. Gak mau dibayar 4.000. Di dunia nyata soalnya banyak yang kayak gitu ya. Ditagih kabur. Iya, Bu. Pengalaman. Yang nagih itu kayak yang mau utang. Nah ini plus 6. Sehingga yang tertinggi berarti nomor D, Bu. KMN 4 ya. KMN 4. Dino. Ini Dino. Mana ya? Sik. Nah, jawabannya D. Nah, sekarang ke tata nama. Tadi sudah paham. Oh, ini ada yang belum ya? Yang unsur ya? Yang ini ya? Yang poliatom ya? Coba ya, yang poliatom ya. Yang poliatom, sebentar. Biar ngerti yang lain juga. Yang poliatom belum. Jadi poliatom. Ion sulfat. Sebentar, tak carikan dulu. SO4 2 min. Nah, kalau kayak gini, bentar. Mana ya? Bentar. Saya ini kan dulu ya.
Ini contoh, nggak bisa diketik di PowerPoint, jadi pakai JPEG. Nah, kalau kayak gini, ini pakai aturan yang SO4 2 min. Ini pakai aturannya ini. Bilangan oksidasi total untuk ion poliatom sama dengan muatannya. Kalau tadi kan senyawa. Senyawa itu yang tidak ada min-minnya di atas. Yang kayak tadi kan di atas nggak ada min plusnya nih. CO2, CO, CH4, CnHCl, KMNO4, ZNO, CF2. Atasnya kan nggak ada plus minnya. Jadi totalnya sama dengan 0. Sedangkan kalau SO4 2 min, ini kan ada 2 minnya di atas. Nah, totalnya itu bilox S ditambah bilox O itu sama dengan min 2. Saya buat gini. Caranya sama dengan yang sebelumnya, cuma bedanya di totalnya aja. Di totalnya. Jadi totalnya karena ini ion poliatom, jadi sama dengan min 2. Caranya sama. Nah, ini berarti yang diketahui apa dulu? O, Bu. O min 2, jumlahnya ada 4 dikali 4 sama dengan? Min 8. Min 8. Punya utang sejumlah 8.000. Ternyata sisanya itu 2.000. Berarti yang sudah dibayarkan berapa ribu ya? 6.000. 6.000 berarti plus 6 yang sudah dibayarkan. Jadi ketahuan dari sini. Pokoknya lihat totalnya. Jadi hati-hati kalau ada senyawa seperti ini, terus di atasnya ada 2 min di atas. Yang namanya senyawa itu lebih dari satu unsur ya. Ini kan kalau cuma O saja tanpa S kan berarti jadi yang tadi unsur bebas. Tapi kalau ada 2 S dan O berarti jadi senyawa. Tapi senyawanya karena di atasnya ada ion atau ada tanda 2 min jadinya ion poliatom. Sehingga totalnya bukan sama dengan 0 tapi sama dengan yang di atas ini. Ibaratnya kalau yang senyawa tadi karena ini di atas tidak ada, ibaratnya di sini 0. Di atas pucuk itu 0, jadi tidak ditulis. Nah, yang ini sama dengan min 2. Sampai di sini paham ya? Jadi totalnya nanti sama dengan ion yang di atasnya, min 2. Caranya sama dengan yang tadi dikerjakan. Sudah, itu aja. Ini matematika yang mau kuliah lagi ya? Iya, Bu. Sekarang sudah masuk atau gimana? Belum ada konfirmasi masih, Bu. Online atau offline? Daring, Bu. Oh, daring. Ya udah, nanti sudah mulai tidak apa-apa keluar. Ini cuma tinggal ini kok tata nama, nanti yang selanjutnya yang rumus kimia pekan depan. Yang reaksi kimia. Nah, kalau tata nama ini udah mulai ini ya, mulai slow lagi ya. Kalau ini tadi agak-agak dak-dik-dukder. Ini terkait penamaan gampang sih. Unsur-unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis lebih depan. Nggak usah dihafal, cukup dilihat aja. Yang jelas dipahami. Jadi kayak NH3 nulisnya bukan H3N. Sesuai dengan ini, sesuai dengan yang di atas. N dengan H urutannya duluan N. Jadi N, H3, bukan H3N. HCl juga bukan CLH. HCl, bukan CLH gitu ya. Dan seterusnya. Nah, untuk senyawa biner yang terdiri dari 2 jenis non-logam, contohnya kayak HCl, maka nama akhirnya dikasih nama IDA. Di sini nggak ada yang namanya IDA ya. Ini kan senyawa, 2 unsur kan, H dengan Cl, dan ini sama-sama non-logam. Maka di akhirnya ini dikasih IDA. Cl kan aslinya klorin. Nah, karena dia berikatan dengan non-logam yang lain, dan dia berada di posisi belakang, maka dikasih akhiran ida. Jadi hidrogen klorida, bukan hidrogen klorin. Ya, kalau misalnya intinya kayak bawa nama apa ya?
nama keluarga gitu ya. Kalau di keluarga itu kayak bawa nama Marga. nama marga gitu. Karena dia sudah menyatu, yang sebelumnya dia mungkin klorin sebelum menikah, setelah menikah dia nikah lagi. Akhiratnya berubah menjadi Ida gitu belakangnya. Jadi Berarti nanti Ubed kalau nikah berarti Ubaidah, Bu. boleh, bisa jadi. Ubaidah ya, Bet. Jadi hidrogen. Ai. Jadi siang Ubed, malam Ubaidah gitu ya, Bet. Megang. Nah, yang H2S itu hidrogen sulfida gitu. Jadi ada idanya. Sebentar. Nah, ini. Maaf Bu Ani, izin keluar duluan ya Bu. Oh ya, silahkan. Makasih Bu. Oke. Nggak terlalu susah kok untuk dipahami ini. Yang kedua, yang unsur logam dan unsur non-logam. Sama sih caranya. Tadi urutannya. Oh ini ya, ini mono deh. Kalau lebih dari jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa, maka senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Contohnya CO2, karbon dioksida. Bukan, karena ada 2 kan? Oksigennya ada 2, jadi dioksida. NO, karena ini ada, kenapa sih kok pakai dioksida juga? Karena kan ada CO, bukan hanya ada CO2 kan, tapi juga ada CO. NO bukan cuma ada 1, tapi ada NO, NO2, N2O5, sehingga perlu dibedakan penamaannya. Kayak NO, nitrogen monoksida. NO2, nitrogen dioksida. N2O5, kalau 2 kan di nitrogen 5, pentaoksida gitu. Jadi kayak ditambahi depannya biar jelas, meskipun dalam satu apa ya namanya, sama-sama satu jenis, jumlahnya kan beda, jadi perlu dibedakan juga penamaannya. Ini untuk unsur logam dan non-logam. Non-logam itu kan Cl, Na-nya logam. NaCl bukan ClNa, sama dengan aturan yang tadi di atas. Nah, nama senyawa biner dari logam dan non-logam dalam rangkaian nama logam di depan dan non-logam di belakang dikasih ida juga. Kayak ini kan natrium apa nih? Bukan natrium klorida, tapi natrium klorida. CaCl2. CaCl2 itu kalsium klorida, bukan kalsium klorin gitu. Gitu ya. Nah, jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, senyawa-senyawanya dibedakan dengan menyebutkan bilangan oksidasinya yang ditulis dengan tanda kurung. Jadi, contohnya kayak Mn. Mn itu kan bilangan oksidasinya lebih dari 1 tadi. Ada 6. Apaan kali dia? Banyak ya. 6. Kayak ini nih. Ini 4 kan? Ya, ini kan 4. Jadi penamaannya dikasih tanda kurung. Mangan 4. Mangan 4 apa? Mangan 4 dioksida. Mangan 4 dioksida. Yang ini mangan 2 oksida gitu ya. Ini penjelasannya ini loh. Di belakang nama unsur logam itu. Jadi untuk senyawa-senyawa yang unsur logam dengan lebih dari satu bilangan oksidasi kayak Mn, senyawanya dibedakan dengan menyebutkan bilangan oksidasinya yang ditulis dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang nama unsur tersebut. Jadi ini tadi yang mangan 4 mangan 4 oksida. Yang ini berarti mangan 2 oksida gitu ya. Yang ini dimangan berapa kayak gitu nanti. 6.
trioksida gitu, dibuat kayak gitu. Berarti kalau yang Mn2 tadi kan itu bilangan oksidasinya kan plus 6, Bu. Yang mana? Yang E itu. Yang E? Ya, itu loh. Mn2O3 tuh. Itu berarti kan bilangan oksidasinya mangan itu kan plus 6. Berarti ditulisnya di mangan, terus dalam kurung angka Romawi 6, Romawi 6. trioksida. Oh iya. Kalau ini apa? Yang mana, Bu? Nih. MnO2. Mangan 2 oksida. Mangan 2 oksida. Ya. Iya, Ding. Mangan, terus angka Romawi 2 oksida. Nah, kalau ini kalium permanganat. Jadi dia ada nama khusus sudah. Kalau yang KMNO4 yang ada 3 unsur itu, terus dikalium permanganat gitu. Jadi MnO4 nggak usah dihafal sih. Cukup diketahui aja. Jadi MnO4 itu sudah ada nama sendiri gitu, permanganat. Jadi kalau ada KMNO4 dia namanya berarti kalium permanganat. Kalau ini dikalium permanganat. Nah, yang biasanya ini yang perlu ditulis. Nah, ya tadi. Jadi mangan 2 ya ini. Oksida. Penamaan. Cukup dipahami dah. Nggak usah dihafal sih. Kan sudah mengerti kan tata caranya ya. Gitu. Hamsa, hamnida. Ida. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya. Besi. Besi 3 klorida. SN4 oksida. Kayak gitu contohnya. Jadi kalau dilihat, oh ini berarti ini ya, keliru di sini ya. Bilangan oksidasinya berapa nih? Fe 2 plus Cl1 klorida. Berarti aturannya gini. Bentar. Ini berarti oksida ya. Kalau berdasarkan bilangan oksidasi, belakangnya tetap ketika dia menjadi 1. Mangan 4 oksida, mangan 2 oksida gitu. Karena ini sejujurnya kan kalau dikali dapat angka 4 karena 2 dikali Mn itu kan jumlahnya berapa? 2 dikali punyanya O. Pada dasarnya kan dari oksidanya. Nah, tapi kalau tidak mau dikasih angka bilangan oksidasi, maka aturannya sama dengan yang ini. Mana tadi ya? Nah, ya tadi ya. Nah, aturannya sama dengan ini. Kalau tidak pakai Romawi. Kalau tidak pakai bilangan oksidasi, aturannya di dekatnya oksida itu tetap dikasih kata-kata di. Jadi gini, sebentar. Ini N, bilangan oksidasi N berapa? Ini sudah bisa jadi contoh sih. Ini kalau dia ditulis tanpa ada kata-kata bilangan oksidasi, nilai bunyinya nitrogen monoksida. Jadi oksidanya itu ngikutin bentuknya. Tapi kalau ada bilangan oksidasinya itu sudah menunjukkan bahwa oksidanya itu juga berubah gitu loh. Coba contohnya. Salah. Nah, contohnya yang ini ya sekarang. Ini N-nya berapa bilangan oksidasinya? N-nya bilangan oksidasinya sama dengan plus 2 ya. Ini loh. Oh iya, Bu. Oh, yang O-nya kan min 2. Sehingga dia nitrogen
ibaratnya kayak gini. Seandainya dia logam loh ya. Seandainya dia logam. Nitrogen 2 oksida. Seandainya dia logam. Tapi nitrogen apa kenyataannya? Non logam, Bu. Jadi kalau non logam, ini case-nya dengan penamaan ini itu khusus non logam. Non logam dan non logam. Ini ya, case yang penamaan ini khusus untuk yang non logam. Nama aja ribet ya. Makanya kalau punya anak itu namanya dikhususkan, jangan disamain. Kayak saya namanya pasaran, cuma belakangnya kan tetap ada nama yang beda gitu. Nah, mesti ada belakangnya kan Amirul Hasan atau siapalah gitu, mesti ada khasnya. Kayak Saiful Rijal, ada banyak yang sama nggak tuh? Ya Jal. Biar nggak disangka anaknya orang. Nah, terus itu non logam dan non logam. Terus yang tadi yang kita bahas ini yang pakai mana tadi ya? Yang pakai ini itu case antara logam dan non logam. Ya, case-nya ini. Biar jadi catatan. Ini case-nya logam dan non logam. Yang pakai bilangan oksidasi ditaruh di angka itu adalah case untuk logam. Nah ya, yang tadi kan mangan. Yang tadi soal yang kalian kerjakan, mangan itu termasuk logam atau non logam? Ayo, mangan termasuk logam atau non logam? Hah? Mangan itu termasuk masuk logam. Jadi, terkait situ suaranya siapa sih? Terkait penamaan untuk yang mangan itu pakai yang bilox gitu di dalamnya. Kalau yang non logam dengan non logam pakai yang ditri, nena, nano, mono gitu. Nah, ini contoh anion ya, sudah ada, jangan kalian ubah-ubah. Jadi misalnya ada NaOH. NaOH kan berarti Na+ dengan OH-. Jadi natrium hidroksida. Kalau O2- tadi oksida, contohnya kayak ClO2 gitu kan. Kok ClO2, CaO2, kalsium oksida. Kalau F- itu fluorida. Kalau dengan Cl- itu klorida, Br bromida, iodida, sulfida, sianida, hipoklorit, klorit. Terus ini yang saya bilang tadi, MnO4 permanganat. Jadi ketika ada KMnO4 berarti kalium permanganat gitu. Sudah ada namanya yang MnO4. Terus K2CrO4 kalium kromat, K2Cr2O7. Kenapa saya bilang K2? Karena gini. Kenapa saya bilang K2? Karena misalnya yang berikatan itu K dengan ini misalnya. Dengan mana ya? Dengan kromat deh, dengan kromat. Di awal saya sudah pernah ngasih tahu. Itu kan pindah ya. Ini kan aslinya K+ ya. Plusnya ada di atas ya. K+, plusnya ada di atas. Nah, itu terus yang satu CrO4 2-. Yang satu CrO4 2-. Ini minnya di atas. Nggak bisa ya kalau bukan di Word ini. Susah. Sebentar. Iya, Pak. Nah, CrO4 2-. Jadi kan dibalik ya. Dibalik kan, yang jadi punyanya K+ yang di atas menjadi punyanya CrO4. Sedangkan yang 2- punya CrO4 jadi punya K2. Sehingga rumusnya jadi gimana? Jadi K2 CrO4. Paham ya? Kan dulu tuh loh yang dibalik-balik, awal banget.
Iya, Bu. Ingat ya. Nah, Iya. coba nanti kalau lupa nanti dicek lagi yang pelajarannya sebelumnya. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau mungkin minggu depan ya kita belajar lagi yang agak rumit. Ini kan sudah agak rumit kan. Kalau kemarin kan cukup X plus 2, kemudian dengan Y 3 min. Nah, mungkin minggu depan kita coba ini. Karena waktunya juga sudah lewat ya. Lewat dan kalian pasti pusing ini. Oke, insya Allah itu ya. Kita lanjut sampai sini berarti ya. Minggu depan kita lanjutkan dari sini berarti. PR-nya berarti bukan PR kalian ya, PR pekan depan buat senyawa. Ion dan anion kali atom. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Insya Allah ini aja dulu. Ada lagi? Sampai di sini belum ada, Bu. Sampai saat ini belum ada ya. Oke, nanti kalau ada tanyakan aja di grup, tidak apa-apa. Ini sebenarnya ada soal nanti, tapi besok minggu depan aja. Karena waktunya sudah habis juga. Oh, gitu ya. Yang lain selain Pina nggak ada lagi yang mau ditanyain? Nanti saya kirim ya link materinya sama rekamannya seperti biasa. Sudah? Nggak ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Ramadan biar kalian fokus di 10 malam terakhir ya. Semoga tidak menjadikan waktu luang itu untuk berleha-leha. Manfaatkan sebaik mungkin untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.